Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah dasar promosi kesehatan. Untuk pertemuan pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari pendidikan kesehatan masyarakat. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian pendidikan kesehatan masyarakat. Menurut Wood, pada tahun 1926, menyatakan bahwa pendidikan kesehatan adalah sejumlah pengalaman yang berpengaruh secara menguntungkan terhadap kebiasaan, sikap, dan pengetahuan yang ada hubungannya dengan kesehatan perseorangan, masyarakat, dan juga bangsa. Sementara Groth pada 1958 menyampaikan bahwa pendidikan kesehatan ini adalah upaya yang dia menerjemahkan apa yang telah diketahui tentang kesehatan ke dalam perilaku yang diinginkan dari perorangan ataupun masyarakat melalui proses pendidikan. Jadi yang ketiga, oleh Stewart pada tahun 1968, bahwa pendidikan kesehatan adalah unsur program kesehatan dan kedokteran yang di dalamnya terkandung rencana untuk mengubah perilaku perseorangan dan masyarakat yang tujuannya adalah membantu tercapainya program dari pengobatan, rehabilitasi, pencegahan penyakit, dan juga peningkatan kesehatan. Sementara Niswander pada tahun 1947 menyatakan bahwa pendidikan kesehatan ini dia adalah proses perubahan pada diri manusia yang ada hubungannya dengan tercapainya tujuan kesehatan perorangan dan juga masyarakat. Jadi kalau Wood lebih menekankan pada pengalaman yang berkaitan dengan kebiasaan, sikap, dan pengetahuan. Kalau Groth dia lebih menekankan pada apa-apa yang sudah diketahui, apa-apa yang sudah diketahui tentang kesehatan. Jadi lebih pada pengetahuannya. Sementara kalau Stewart ini lebih menekankan pada program. Jadi sebuah program kesehatan atau program kedokteran yang nanti tujuannya adalah adanya perubahan perilaku. Sementara kalau Niswander ini dia lebih fokus kepada terjadinya suatu proses perubahan. Pengertian pendidikan kesehatan masyarakat berikutnya oleh Debkes bahwa pendidikan kesehatan ini adalah gabungan dari kegiatan, kemudian kesempatan yang dia berlandaskan pada prinsip-prinsip belajar untuk mencapai suatu keadaan di mana individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat itu mereka secara keseluruhan ingin hidup sehat dan mereka tahu bagaimana caranya dan juga melakukan apa yang bisa dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok dan bagaimana meminta pertolongan bila perlu. Jadi Debkes ini lebih menekankan pada adanya proses belajar. Kemudian kalau Joint Committee on Terminology in Health Education of United States pada tahun 1951 menyatakan bahwa pendidikan kesehatan dia adalah satu proses penyediaan pengalaman belajar yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku yang ada hubungannya dengan kesehatan perorangan maupun kelompok. Jadi ini juga sama ya, lebih menekankan adanya proses pengalaman belajar. Kemudian ada lagi pendidikan kesehatan ini juga suatu proses yang dia mencakup dimensi dan kegiatan-kegiatan dari intelektual, psikologi, dan juga sosial yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mengambil keputusan baik secara sadar dan mempengaruhi kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat. Jadi di sini lebih adanya proses
berkaitan dengan intelektual, psikologi, dan sosial. Selain definisi, maka pendidikan kesehatan ini juga bisa dipandang gitu ya, dari berbagai sisi gitu ya. Apa saja pandangan-pandangan berkaitan dengan pendidikan kesehatan kita jelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama adalah pendidikan kesehatan dipandang sebagai suatu upaya dari kesehatan tersendiri. Pendapat ini muncul karena memang adanya upaya untuk mengubah perilaku seseorang ataupun masyarakat sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan yang merupakan tujuan dari pendidikan kesehatan itu sendiri. Jadi pelaksanaan pendidikan kesehatan yang dipandang sebagai suatu program pelayanan yang dia berdiri sendiri, yang arti, kedudukan, dan peranannya ini sama dengan berbagai program pelayanan kesehatan lainnya. Nah, pendidikan kesehatan yang dipandang sebagai suatu upaya kesehatan tersendiri ini, lahirnya batasan growth ini bertitik tolak dari pandangan yang seperti ini, di mana pendidikan kesehatan itu dia diartikan sebagai sebuah upaya yang dalam pelaksanaannya dia dikaitkan dengan proses pendidikan. Jadi menjadi bagian gitu ya, menjadi bagian dari upaya kesehatan tetapi tersendiri gitu ya, mandiri. Yang kedua, bahwa pendidikan kesehatan dipandang sebagai salah satu unsur dalam upaya kesehatan yang telah ada. Jadi di sini pendidikan kesehatan bukan hanya dilaksanakan secara sendiri dan terpisah, tetapi dia merupakan bagian yang terintegral gitu ya, dari upaya kesehatan yang dilaksanakan. Peranannya adalah untuk membantu tercapainya tujuan dari setiap upaya-upaya kesehatan yang dilakukan. Dan pendidikan kesehatan dipandang sebagai salah satu unsur dalam upaya kesehatan ini sesuai dengan pendapat Stewart gitu ya, yang dia bertitik tolak pada pandangan seperti ini, sehingga pendidikan kesehatan adalah unsur dari program kesehatan dan kedokteran. Jadi kalau yang pertama tadi pendidikan kesehatan itu secara terpisah ya sendiri ya, tapi kalau di sini dia menjadi bagian dari unsur upaya dari kesehatan yang dilaksanakan. Jadi setiap upaya kesehatan maka dia akan ada bagian pendidikan kesehatan. Yang ketiga adalah pendidikan kesehatan dipandang sebagai suatu proses perubahan gitu ya. Nah, lahirnya pendapat yang seperti ini karena memang adanya pemikiran bahwa pendidikan kesehatan itu dipandang sebagai proses pendidikan yang di dalamnya memang selalu terjadi perubahan-perubahan, baik perubahan perilaku dalam rangka untuk mencapai keadaan sehat. Sehingga pendapat Deswander gitu ya, ini adalah salah satu dasar pendapat yang menyetujui bahwa pendidikan kesehatan itu dipandang sebagai suatu proses perubahan karena adanya proses pendidikan ya, belajar di sana. Kemudian apa saja istilah-istilah dalam pendidikan kesehatan? Jadi istilah dalam pendidikan kesehatan yang pertama kita akan mengenal namanya penerangan kesehatan. Jadi ini adalah sebuah kegiatan yang dia memberikan penjelasan atau menyebarkan pesan gitu ya, yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan perhatian, pengertian, dan kesadaran perseorangan dan masyarakat akan kehidupan sehatnya. Jadi penerangan ini fokusnya baru tumbuhnya gitu ya perhatian. Jadi masyarakat atau perorangan itu dia baru perhatian ya, baru menumbuhkan perhatian dan kesadarannya.
Kemudian yang kedua ada penyuluhan kesehatan, yang ini kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, sama gitu ya. Kemudian bukan hanya menyebarkan pesan gitu ya. Jadi bukan hanya menumbuhkan perhatian atau pengertian dan kesadaran saja gitu ya. Tetapi di sana sudah mulai adanya penanaman keyakinan gitu ya. Sehingga masyarakat tadi tidak hanya sadar, tidak hanya tahu, tetapi dia juga bukan hanya mengerti gitu ya, tapi juga mereka itu mau dan bisa ya, mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan. Jadi tingkatannya lebih tinggi lagi dibandingkan dengan penerangan kesehatan. Karena kalau penerangan kesehatan tadi baru menumbuhkan perhatian, pengertian, dan kesadaran, tapi di penyuluhan kesehatan ini mereka sudah mulai yakin gitu ya, yakin untuk sadar, tahu, dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan anjuran tadi. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE. Yang di sini pada dasarnya arti yang dikandung itu sama dengan penyuluhan kesehatan tadi. Ya. Hanya saja pada KIE ini dia lebih dipertegas gitu ya. Langkah-langkah apa yang harus ditempuh. Jadi pertama harus dilakukan dengan komunikasi terlebih dahulu kepada sasaran dari pendidikan kesehatan itu sendiri. Kemudian setelah berkomunikasi dilanjutkan dengan pemberian informasi gitu ya. Yang akhirnya setelah memberikan informasi maka kemudian diberikan edukasi. Jadi ini 3 istilah yang kemudian nanti istilah yang kita gunakan dari pendidikan kesehatan ini adalah promosi kesehatan yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian apa tujuan dari pendidikan kesehatan? Ada 2 tujuan besar gitu ya, dari pendidikan kesehatan. Yang pertama tujuannya adalah kaitannya dengan batasan sehat itu sendiri. Masih ingat tentang batasan sehat ya yang sudah pernah kita bahas di mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat semester 1. Nah, nanti dilihat kembali gitu ya apa batasan dari sehat. Kemudian yang kedua adalah mengubah perilaku kaitannya dengan budaya, karena memang kita hidup di masyarakat ya, kita menjadi makhluk sosial sehingga perubahan perilaku itu nanti akan dikaitkan dengan adanya budaya yang ada di masing-masing masyarakat itu sendiri. Kita bahas tujuan pendidikan kesehatan yang berkaitannya dengan batasan sehat. Nah, kita mengulang kembali ya bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 bahwa sehat itu adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang itu untuk hidup produktif baik secara sosial dan juga secara ekonomis. Sementara kalau WHO tahun 1954 menyatakan bahwa tujuan pendidikan kesehatan itu adalah untuk mengubah perilaku orang atau masyarakat dari perilaku tidak sehat menjadi perilaku sehat. Sehingga kalau tadi sehat itu bukan hanya secara fisik, tapi juga secara sosial, kemudian mental, spiritual gitu ya, yang nanti produktif secara sosial dan ekonomis, sehingga ini pendidikan kesehatan itu dia akan mewujudkan kesehatan baik secara fisik, secara mental, spiritual, dan juga secara sosial. Yang kedua, tujuan pendidikan kesehatan adalah mengubah perilaku kaitannya dengan budaya. Jadi kita tahu bahwa sikap dan perilaku ini adalah bagian dari budaya itu sendiri. Sehingga mengubah kebiasaan, apalagi adat kepercayaan gitu yang
ya, ini sudah menjadi norma, menjadi nilai di suatu kelompok masyarakat, ini tidak segampang atau semudah ya untuk kita mengubahnya gitu. Karena kebudayaan dia adalah sebuah sikap atau dan juga perilaku serta cara berpikir orang yang ini terjadinya melalui proses belajar. Jadi budaya itu terjadi prosesnya lama ya. Karena ada proses belajar sehingga ketika ingin mengubah perilakunya gitu ya, mengubah sikap dan perilaku tadi, ini juga akhirnya membutuhkan proses yang lama. Nah, kebudayaan ini dia adalah seluruh total dari pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang ini tidak hanya berakar pada nalurinya dan yang terjadi melalui suatu proses belajar. Sehingga di sini karena budaya tadi atau kebudayaan tadi dia terjadi melalui suatu proses belajar dan itu membutuhkan waktu yang lama sehingga merubah sikap dan perilaku gitu ya yang kaitannya dengan tujuan pendidikan itu sendiri, maka nanti juga akan perlu ya untuk melihat bagaimana kebudayaan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri sehingga nanti program kesehatan atau pendidikan kesehatan masyarakat yang akan kita berikan ini harus kita sesuaikan dengan kebudayaan yang ada. Sehingga secara garis besar gitu ya, dari tujuan pendidikan kesehatan mengubah perilaku yang belum sehat menjadi sehat gitu ya. Namun perilaku tersebut juga harus mencakup hal yang luas gitu ya, sehingga nanti perilaku tersebut dikategorikan menjadi 3 macam gitu ya. Jadi perilaku yang menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai di masyarakat gitu ya. Karena tadi berkaitan dengan kebudayaan, kalau kebudayaan itu bertentangan dengan perilaku kesehatan sehingga bagaimana kemudian mewujudkan ya perilaku sehat tadi gitu ya sehingga menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai di masyarakat. Karena nanti kalau sehat itu sudah dianggap sesuatu yang bernilai, maka akan lebih mudah gitu ya untuk melakukan perubahan perilaku. Kemudian secara mandiri mampu menciptakan perilaku sehat bagi dirinya sendiri maupun kelompok. Nah, harapannya gitu ya, harapannya ketika kita memberikan pendidikan kesehatan, maka ketika masyarakat itu sudah menganggap bahwa kesehatan menjadi sesuatu yang bernilai di masyarakat, maka nanti masyarakat itu secara mandiri mereka akan mampu menciptakan perilaku sehat gitu ya, bagi dirinya sendiri maupun bagi kelompoknya. Dan yang ketiga, bisa mendorong berkembangnya dan penggunaan sarana pelayanan kesehatan yang ada secara tepat. Sehingga ketika mereka sudah menganggap perilaku sehat, perilaku itu menjadi bagian dari kesehatan yang dia bernilai tinggi atau bernilai berharga ya, sangat berharga. Kemudian mereka bisa mandiri untuk menciptakan perilaku sehat baik secara pribadi maupun kelompok. Maka kemudian mereka bisa mendorong untuk berkembang gitu ya, berkembang dan dapat menggunakan sarana pelayanan kesehatan yang ada itu secara tepat gitu ya. Jadi sesuai dengan kebudayaan masing-masing. Kemudian apa sasaran dari pendidikan kesehatan? Jadi sasaran pendidikan kesehatan ini berdasarkan kepada program pembangunan di Indonesia. Yang pertama adalah masyarakat umum ya, dengan berorientasi pada masyarakat pedesaan. Karena memang penting gitu ya, penting untuk sebenarnya masyarakat secara keseluruhan gitu ya. Tapi karena memang masih banyak masyarakat yang ada di pedesaan sehingga ini orientasi yang lebih besar itu pada masyarakat pedesaan.
Kemudian yang kedua itu adalah sasaran masyarakat dalam kelompok tertentu, gitu ya. Kenapa kelompok tertentu? Karena memang ada resiko-resiko penyakit yang itu terjadi pada kelompok-kelompok tertentu. Misalnya kelompok tertentu itu adalah balita. Ya. Balita ini mereka lebih rentan terhadap penyakit, sehingga ini menjadi salah satu sasaran pendidikan. Karena nanti kelompok-kelompok tertentu ini gitu ya, harapannya mereka menjadi lebih sehat. Atau kelompok ibu hamil gitu, karena proses kehamilan ini juga beresiko terhadap kematian gitu ya, sehingga di sini juga menjadi salah satu sasaran kelompok tertentu. Atau kelompok kelompok tertentu lainnya seperti lansia gitu ya. Pada penyakit tertentu dia akan punya kelompok-kelompok resiko tertentu yang ini nanti akan menjadi bagian gitu ya, dari sasaran pendidikan kesehatan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah sasaran individu dengan teknik pendidikan kesehatan secara individual. Nah, kalau yang pertama dan yang kedua ini masyarakat secara umum, jadi lebih pada pendidikan kesehatan untuk masyarakat ya. Nah, kalau yang ketiga ini sasarannya kepada individu, sehingga pendidikan kesehatan juga bisa dilakukan dengan sasaran individu secara langsung, sehingga nanti teknik pendidikan kesehatan yang diberikan secara otomatis menggunakan teknik pendidikan kesehatan secara individu. Kemudian apa tahapan-tahapan dalam kegiatan pendidikan kesehatan? Yang pertama adalah tahap sensitisasi. Pada tahapan ini gunanya adalah memberikan informasi, kemudian juga kesadaran pada masyarakat ya terhadap adanya hal-hal yang penting yang berkaitan dengan masyarakat. Sehingga pada kegiatan ini tidak memberikan peningkatan atau penjelasan mengenai pengetahuan, tidak pula mengarah pada perubahan sikap, serta tidak atau belum bermaksud agar masyarakat mengubah perilaku. Jadi ini baru di tahapan ini hanya memberikan informasi. Jadi diberikan informasi saja, baru diberikan informasi. Kemudian tahap berikutnya tahap publisitas ya. Ini kelanjutan dari tahap sensitisasi tadi ya. Setelah diberikan informasi, kemudian mulai menjelaskan lebih lanjut atau macam dari pelayanan kesehatan yang ada. Jadi yang pertama informasi diberikan dulu. Setelah diberikan informasi, kemudian tahapannya penjelasan ya, penjelasan dari informasi tadi lebih detail kembali. Kemudian menyampaikan apa saja pelayanan kesehatan yang ada. Yang ketiga adalah tahap edukasi. Nah, ini sebagai kelanjutan dari tahap publisitas tadi, tujuan dari tahap edukasi ini adalah meningkatkan pengetahuan, sikap, serta mengarahkan pada perilaku yang diinginkan. Jadi bukan hanya memberikan informasi, kemudian publisitas lebih detail penjelasannya, gitu ya. Tapi pada tahap edukasi ini kemudian harapannya ada peningkatan baik itu dari sisi pengetahuannya, ada peningkatan dari sisi sikapnya gitu ya. Dan nanti harapannya gitu ada mulai mengarah ya pada perilaku yang diinginkan. Sehingga di sini dalam edukasi ini mulai ada pembimbingan gitu ya, mulai ada pembimbingan kaitannya dengan pendidikan kesehatan yang diinginkan. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap motivasi ya. Yang ini merupakan kelanjutan dari tahap edukasi di mana perorangan atau masyarakat setelah mengikuti pendidikan kesehatan mereka benar-benar mengubah perilaku sehari-harinya ya, sesuai dengan yang dianjurkan oleh pendidikan kesehatan pada tahapan
ini. Sehingga kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara berurutan, sehingga pelaksana harus menguasai ilmu komunikasi dan juga belajar mengajar. Karena memang di tahapan terakhir ini gitu ya, mereka yang tadi di tahapan edukasi sudah dibimbing gitu ya, kemudian mulai terjadi perubahan perilaku, perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan harapannya adalah perubahan perilaku, maka di tahapan motivasi ini mereka didorong gitu ya, didorong untuk bisa berlanjut ya, berlanjut. Jadi pengetahuan, sikap, dan perilakunya tadi itu bisa menetap. Sehingga di sini kegiatan-kegiatan atau tahapan kegiatan pendidikan kesehatan ini memang harus dilakukan secara berurutan ya. Sehingga karena harus dilakukan secara berurutan, maka para pelaksana program pendidikan kesehatan ini mereka harus menguasai ilmu komunikasi dan menguasai ilmu belajar mengajar. Kemudian apa saja ruang lingkup dari pendidikan kesehatan? Ruang lingkupnya ada 3 berdasarkan aspek kesehatan, berdasarkan tatanan pelaksanaan, dan berdasarkan tingkat pelayanan. Pertama, ruang lingkup berdasarkan aspek kesehatan, di mana kesehatan umum bahwa di mana kesepakatan secara umum bahwa kesehatan masyarakat itu mencakup 4 aspek pokok, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sehingga ahli lain juga membagi menjadi 2 aspek promotif dengan sasaran kelompok orang yang sehat, dan aspek preventif dan kuratif ini dengan sasaran kelompok yang beresiko tinggi terhadap penyakit dan kelompok yang sakit. Ruang lingkup dari pendidikan kesehatan ini juga dikelompokkan menjadi 2, yaitu pendidikan kesehatan pada aspek promotif dan pendidikan kesehatan pada aspek pencegahan dan penyembuhan. Sehingga pada aspek kesehatan ya bisa mencakup 4 hal: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, atau bisa juga aspek promotif dan aspek preventif. Pendidikan kesehatan pada aspek promotif ya, sasaran dari pendidikan kesehatan pada aspek promotif ini adalah kelompok orang sehat. Jadi 80% gitu ya, dari masyarakat ini masuk di dalam kelompok orang sehat. Sehingga ini penting gitu ya, sangat penting aspek promotif, karena memang kelompok sasarannya ini adalah kelompok orang-orang yang sehat. Sehingga selama ini kelompok orang yang sehat tadi dia kurang memperoleh perhatian ya, kaitannya dalam upaya kesehatan masyarakat. Karena kelompok orang sehat ini sekitar 80-85% gitu ya dari populasi yang ada. Sehingga kelompok ini perlu dibina kesehatannya dalam rangka apa? Supaya mereka itu tetap sehat atau bahkan kesehatannya akan lebih meningkat. Sehingga derajat kesehatan di sini adalah dinamis. Kenapa? Karena meskipun seseorang itu dalam kondisi sehat, tetapi perlu ditingkatkan dan dibina kesehatannya. Supaya apa ya? Supaya mereka tidak mudah sakit. Kemudian pendidikan kesehatan pada aspek pencegahan dan penyembuhan, bahwa pencegahan di tingkat pertama atau
primary prevention gitu ya. Sasaran pendidikan pada aspek ini adalah kelompok masyarakat yang berisiko tinggi atau high risk gitu ya. Tujuannya adalah agar tidak jatuh sakit gitu ya. Kemudian pencegahan tingkat kedua atau secondary prevention, ini sasaran pendidikan pada aspek ini adalah para penderita penyakit kronis. Tujuannya adalah agar penderita itu mampu mencegah penyakitnya menjadi lebih parah. Mencegah penyakitnya supaya tidak menjadi lebih parah gitu ya. Kemudian tingkatan atau pencegahan yang ketiga adalah pencegahan tingkat 3 atau tertiary prevention gitu ya. Jadi sasaran pendidikan pada aspek ini adalah kelompok pasien yang baru sembuh dari penyakit. Tujuannya adalah agar mereka secara segera pulih kembali gitu ya kesehatannya. Jadi ini tiga tingkatan aspek pencegahan gitu ya. Mohon nanti teman-teman masing-masing bisa menyampaikan contoh gitu ya, contoh dari tiga aspek pencegahan dari pendidikan kesehatan. Jadi berikan contoh pencegahan tingkat pertama itu seperti apa, pencegahan tingkat kedua seperti apa, dan pencegahan tingkat 3 seperti apa. Silahkan nanti contoh tugas ini gitu ya. Contoh tugas ini dikirimkan di link tugas. Kemudian ruang lingkup pendidikan kesehatan berdasarkan tatanan pelaksanaan. Ini ruang lingkup yang kedua ya, berdasarkan tatanan pelaksanaan bahwa pendidikan kesehatan pada tatanan keluarga gitu ya. Jadi di sini keluarga atau rumah tangga dia adalah unit masyarakat yang terkecil gitu ya. Sehingga di sini tujuannya adalah untuk mencapai perilaku masyarakat yang sehat, itu harus dimulai dari masing-masing keluarga. Misalnya orang tua merupakan sasaran utama di dalam pendidikan kesehatan pada tatanan ini. Karena kunci dari perubahan perilaku di dalam atau penanaman perilaku di rumah tangga itu adalah orang tua. Sehingga orang tua ini menjadi sasaran utama di dalam pendidikan kesehatan pada tatanan keluarga. Kemudian yang kedua adalah pendidikan kesehatan pada tatanan sekolah, di mana sekolah ini dia merupakan perpanjangan tangan gitu, dari pendidikan kesehatan bagi keluarga. Kenapa? Karena lingkungan sekolah baik dia secara fisik dan juga secara sosial yang lingkungan sekolah yang sehat tadi gitu ya, dia akan sangat berpengaruh terhadap perilaku sehat dari murid gitu ya. Sehingga kunci dari pendidikan kesehatan di sekolah ini adalah guru. Makanya kita sering memberikan pendidikan kesehatan pada tatanan sekolah, terutama ini untuk tatanan sekolah anak-anak yang masih kecil ya. Ini mereka penting karena nanti mereka juga akan menjadi membawa informasi itu kepada keluarga. Karena di sekolah, karena pada tatanan sekolah, maka kunci pendidikan kesehatan di sekolah ini adalah guru. Kenapa? Karena guru inilah yang menentukan ya terjadinya perubahan perilaku pada murid-muridnya atau siswanya. Yang ketiga adalah pendidikan kesehatan di tempat kerja. Jadi lingkungan kerja yang sehat, baik lingkungan kerja fisik dan non-fisik, ini akan mendukung kesehatan dari para pekerjanya. Sehingga harapannya nanti dapat menghasilkan produktivitas yang optimal dari pekerja. Sehingga pemilik, kemudian pemimpin dari institusi tempat kerja, termasuk perkantoran ya, ini merupakan sasaran dari pendidikan kesehatan di tempat kerja. Kenapa? Karena mereka yang bertanggung jawab gitu ya terhadap kesehatan para pekerjanya. Yang keempat adalah pendidikan kesehatan di tempat-tempat umum. Nah, ini tempat umum yang sehat ya,
terjaga kebersihannya, dilengkapi oleh fasilitas kebersihan dan juga sanitasi, serta tempat sampah, sehingga harapannya gitu ya, tempat-tempat umum ini dia juga akan memberikan dampak gitu ya, memberikan dampak terjadinya perubahan perilaku pada masyarakat yang berkunjung di tempat-tempat umum tadi. Misalnya dengan adanya tempat sampah gitu ya, fasilitas kebersihan salah satunya tempat sampah gitu ya, sudah ada peringatan bahwa sampah harus dibuang di tempat sampah, ditunjukkan tempatnya gitu ya. Maka masyarakat yang berkunjung pada tempat itu dia akan secara langsung gitu ya membuang sampah itu pada tempatnya, apalagi kalau sudah ada pengumuman, kemudian ada sanksinya, begitu ya, biasanya masyarakat akan mengikuti. Nah, di sini di pendidikan kesehatan di tempat-tempat umum, maka sasarannya adalah para pengelola ya, pengelola dari tempat-tempat umum tersebut. Yang kelima adalah pendidikan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kadang-kadang memang sangat ironis ya, di mana rumah sakit atau puskesmas tidak menjaga kebersihan fasilitas pelayanan kesehatan gitu ya. Meskipun pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan ini merupakan sasaran utama dari pendidikan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan ini. Kenapa? Karena memang mereka yang akan bertanggung jawab gitu ya dalam terlaksananya pendidikan kesehatan di institusinya. Meskipun demikian, seharusnya rumah sakit, puskesmas gitu ya, ini harus memberikan contoh yang lebih baik gitu ya untuk masyarakat umum berkaitan dengan pendidikan kesehatan. Yang ketiga, ruang lingkup pendidikan kesehatan berdasarkan tingkat pelayanan. Yang pertama adalah promosi kesehatan atau health promotion. Jadi dalam tingkatan ini pendidikan kesehatan diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, gitu ya. Jadi health promotion ini tujuannya adalah memberikan informasi ya, terutama ini kepada orang-orang yang sehat. Kemudian yang kedua adalah perlindungan khusus atau specific protection dalam program imunisasi sebagai bentuk perlindungan khusus dari pendidikan kesehatan sangat diperlukan terutama di negara-negara yang berkembang. Jadi salah satu bentuk perlindungan khusus atau specific protection ini adalah program imunisasi. Kemudian yang ketiga adalah diagnosis dini dan pengobatan segera atau early diagnosis and prompt treatment. Jadi karena tadi ya disebabkan rendahnya pengetahuan dan juga kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan penyakit, sehingga penyakit yang terjadi di dalam masyarakat ini terkadang sulit untuk terdeteksi, sehingga dengan adanya program diagnosis dini ketika dari awal sudah terdiagnosis, ini biasanya untuk penyakit-penyakit yang kronis ya. Jadi ketika sudah terdiagnosis lebih awal, maka dia akan bisa dilakukan pengobatan segera gitu ya. Jadi karena sudah tahu dari awal, maka pengobatannya akan bisa dilakukan dengan segera, sehingga keparahannya juga akan lebih menurun. Kemudian yang keempat adalah pembatasan cacat atau disability limitation.
Jadi tadi kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat akan kesehatan dan penyakit tadi yang kemudian seringkali mengakibatkan masyarakat tidak melanjutkan pengobatannya sampai tuntas. Karena tidak sampai tuntas pengobatannya, maka akhirnya bisa berakibat pada kecacatan atau memiliki ketidakmampuan gitu ya untuk melakukan sesuatu. Sehingga dengan pendidikan kesehatan ini untuk pembatasan kecacatan ini dilakukan pada mereka-mereka yang sudah menderita penyakit gitu ya. Biasanya penyakit-penyakit yang kronis gitu ya, sehingga nanti ketika mereka mau untuk melakukan pengobatan itu secara tuntas, maka harapannya tidak terjadi kecacatan atau menyebabkan ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu. Misalnya seseorang yang sudah terdiagnosis hipertensi gitu ya, maka dia harus melakukan treatment gitu ya, melakukan pengobatan itu terus menerus gitu ya, terus menerus. Ketika dia bosan kemudian berhenti, nah ini bisa berakibat kepada kecacatan. Kenapa? Karena bisa terjadinya stroke ya, stroke kemudian mengakibatkan kecacatan. Yang terakhir, ruang lingkup pendidikan kesehatan berdasarkan tingkat pelayanan adalah rehabilitasi atau rehabilitation. Jadi setelah mereka sembuh dari penyakit tertentu, nah terkadang orang bisa menjadi cacat, sehingga untuk memulihkannya gitu, maka diperlukan latihan-latihan tertentu. Tadi contoh misalnya ketika hipertensi, kemudian karena tidak melakukan pengobatan secara baik, secara tuntas, akhirnya terjadilah serangan stroke, kemudian ada kecacatan, ya. Entah itu sebagian atau menyeluruh, sehingga akhirnya untuk memulihkan kembali, menjadikan lebih baik lagi, maka dilakukan rehabilitasi terhadap kecacatannya. Kemudian dia masuk ke fasilitas rehabilitasi, dilatih secara fisik gitu ya, untuk bisa menggerakkan kembali anggota tubuhnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua dari materi yang pertama untuk mata kuliah dasar promosi kesehatan. Semoga bisa difahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa disampaikan di room chat. Kemudian jangan lupa tugas dari saya tadi di slide satu slide tadi ya, untuk memberikan contoh. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.